Halo penggemar film, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Cherry. Cherry merupakan karya terbaru dari sutradara Anthony dan Joe Russo dan dibintangi oleh pemain utama di film Spider-Man yaitu Tom Holland. Dan tanpa berlama-lama lagi, karena saya harus pergi ke Hollywood untuk menggantikan Tom Cruise yang sedang masuk angin, langsung saja Sokleng Bu. Fucking drawer. Film ini mengisahkan seorang remaja yang disebut Cherry. Pada saat Cherry yang masuk kuliah, ia memperhatikan teman sekelasnya yang bernama Emily, dan Emily pun menyadarinya. Sejak saat itu, Cherry pun jatuh cinta pada Emily. Dan saat berjalan pulang, Emily mendatangi Cherry dan mengobrol dengannya. Called your name like 10 times. Sorry, my music was loud. Keduanya tampak saling suka. Tapi di sini Cherry mengatakan bahwa ia sudah punya pacar I've had a girlfriend since high school. yang bernama Madison, dan kelihatannya Emily pun kecewa. Really? Sweet. Yang dimana diperlihatkan Madison adalah cewek yang gak bener. Di sini Cherry mempunyai teman yang bernama James, yang kedua orang tuanya meninggal, dan kakaknya yang merupakan mantan tentara yang meninggalkan rumahnya karena kena mental akibat dari peperangan. Cherry dan James juga sangat akrab dengan Roy dan sepupu Roy yang bernama Joy. Pada saat Cherry menghadiri pesta teman kuliahnya, di sana juga ada Emily. Cherry langsung menemuinya dan berbincang-bincang. I would give you some, but I don't have any more. That's okay. I turned some down earlier. Dan mulai dari sini, hubungan mereka semakin dekat, di mana Cherry yang sudah meninggalkan Madison. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Emily kelihatan belum siap berhubungan serius dengan Cherry. Bisa dilihat dari saat Cherry mengatakan bahwa ia mencintai Emily. I love you. Namun Emily tidak menjawabnya. Pada suatu saat, Emily mengobrol dengan Cherry. Emily tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kuliahnya di Kanada. In Montreal? Yeah, to Paris, Canada. Karena mereka nggak bisa LDR, Emily pun langsung mutusin Cherry. Cherry pun kesal. Akhirnya, untuk menghilangkan kesal dan patah hatinya, Cherry pun mendaftar sebagai tentara angkatan darat dan ia pun diterima. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba Emily mendatangi Cherry dan mengatakan bahwa ia tidak jadi ke Kanada. Namun Cherry berkata ia sudah terlanjur mendaftar tentara angkatan darat. I joined the army. Emily yang mendengar hal itu sontak ia kaget, apalagi mendengar alasan Cherry mendaftar karena ia patah hati. Because I was sad, baby. Tetapi Cherry mengatakan bahwa ia berjanji akan kembali untuk Emily. Setelah kejadian itu, mereka merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama hingga mereka memutuskan untuk menikah. Nah, setelah menikah, Cherry mengikuti pelatihan dasar tentara angkatan darat. Namun di saat waktu pemeriksaan, ternyata Cherry ini buta warna dan ia ditugaskan di bagian medis, di mana ia dicukur botak dan mendapatkan latihan fisik yang cukup keras. Di saat pelatihan ini, Cherry berteman dekat dengan Jimenez, atau sebut saja Sukir. Ini dia orangnya yang juga sama dengan Cherry, ditugaskan di bagian medis. Saat selesai pelatihan, Cherry pun akhirnya ditugaskan ke medan perang. Di sini diperlihatkan ia menolong salah satu prajurit dengan isi perutnya yang keluar. Namun saat pulang ke camp, prajurit tersebut tidak selamat. 1 tahun pun berlalu. Kita kembali diperlihatkan Cherry dan anggota tentara lain sedang konvoi Agustusan. Di perjalanan, satu mobil terjebak di lumpur.
Lalu supir dan anggota tentara lain ditugaskan pergi untuk mengambil mobil derek. Namun hanya beberapa meter berjalan mobil yang ditumpangi supir meledak. Cherry yang melihat teman-temannya mati, ia menjadi sedih dan sangat stres. Beberapa lama kemudian, para tentara pun dipulangkan yang disambut dengan meriah. Di sini Cherry diberi medali. It is my honor to present to you the Medal of Valor. Cherry juga bertemu kembali dengan Emily dan mereka langsung berpelukan. Cherry dan Emily pun pindah ke rumah baru mereka. Namun kehidupan pernikahan mereka bisa dibilang kurang mulus karena Cherry ini menderita PTSD, yaitu gangguan mental yang susah pulih setelah mengalami peristiwa yang mengerikan. Cherry pun tidak pernah bisa tidur nyenyak dan juga ia menjadi kesal sendiri. Lalu ia pergi ke dokter dan diberi obat untuk membuatnya tenang dan meredakan stres. Ia malah menjadi kecanduan, yang dimana ia mengonsumsi obat itu dengan jumlah yang banyak. Emily yang mengurus Cherry, ia juga ikut stres dan juga ikut mengonsumsi obat Oxycontin milik Cherry. Cherry kecanduan obat Oxycontin juga membuatnya sering mabuk dan tidak sadarkan diri. Dan yang semakin lama kecanduan Cherry ini juga menular kepada Emily. Dan akhirnya mereka berdua juga kecanduan mengonsumsi narkoba. Akibatnya uang mereka juga mulai menipis karena demi memenuhi kebutuhan ngefly mereka. Pada suatu hari, Cherry meminta pada salah satu pengedar narkoba kenalannya, sebut saja Kulil Azmi, untuk meminjamkannya uang. Kulil pun mau meminjamkan uangnya dengan syarat Cherry pun harus mengantarkan sebuah berangkas. Setelah mendapat dan menaruh berangkasnya di rumah, Cherry dan Emily yang juga membutuhkan uang, mereka mempunyai ide untuk membobol berangkas tersebut. Karena menurut mereka isi berangkas tersebut adalah uang atau barang berharga lainnya. Setelah sekian percobaan, akhirnya berangkas pun terbuka. Dan ternyata isi berangkas tersebut adalah narkoba yang banyak. Dan hasilnya Cherry, Emily, dan James pun memakai narkoba sampai teler. Dan gak lama kemudian Kulil mendatangi rumah Cherry dan dia yang melihat berangkasnya yang sudah dibobol. Kulil pun marah dan memberitahu kalau pemilik berangkas tersebut adalah pengedar narkoba yang bernama Black. Kulil memberitahu bahwa Black akan membunuh Cherry, Emily, dan James serta dirinya, kecuali mereka bisa mendapatkan uang yang banyak untuk ganti rugi. Mereka yang sudah kehabisan akal. Lalu Cherry pun punya ide merampok bank. Di sini ada yang unik dari cara Cherry merampok, yaitu ia cuma menunjukkan uang yang bertuliskan ini perampokan dan juga aku mempunyai senjata. Dan hebatnya lagi, cara ini berhasil. Kemudian Cherry memberikan uang hasil rampokan kepada Kulil. Nah, Cherry dan Emily yang harus memenuhi kebutuhan narkobanya. Cherry terus-menerus merampok bank dengan cara yang sama dan terus berhasil. Semakin lama kehidupan mereka berdua semakin parah. Mereka terus memakai narkoba hingga saat dimana Emily sampai overdosis dan harus dirawat di rumah sakit yang dalam keadaan kritis. Cherry pun sangat panik dan merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Dan ibu Emily yang menjenguk Emily di rumah sakit kemudian meminta agar Cherry menjauhi anaknya. Beberapa lama kemudian setelah Emily sembuh dan keluar dari rehabilitasi narkoba, kemudian menemui Cherry dan memaksa untuk tinggal kembali bersamanya. Namun Cherry menyuruh Emily untuk kembali dan mengatakan bahwa dirinya adalah pengaruh buruk untuknya. Emily tetap memaksa dan akan memakai narkoba bagaimanapun juga. Mereka berdua pun kembali mengonsumsi narkoba lagi. Kenapa dengan Emily ini? Lawang udah sembuh malah ingin sakit lagi. Mending mabuk bro.
Cherry meminta James dan Kulil untuk membantunya merampok bank. James dan Kulil setuju untuk membantunya. Namun saat beraksi, Kulil yang ditugaskan untuk mengumpulkan uang, ia malah kabur di tengah-tengah aksi mereka. Dan akhirnya Cherry pun terpaksa merampok sendirian. Cherry pun langsung kabur menggunakan mobil yang disetir oleh James. Di dalam mobil, Cherry berbincang dengan James bahwa ia takut kalau Kulil akan mengadu, sehingga mereka berdua berkeliling untuk mencarinya. Setelah Kulil bertemu dengan Cherry, langsung menyeretnya ke mobil, yang ternyata si Kulil tertembak. Di sini tidak diketahui Kulil ini ditembak oleh siapa. Cherry berteriak Kulil harus dibawa ke rumah sakit, tetapi James menolaknya karena kalau pergi ke rumah sakit mereka pasti akan ketahuan. Alhasil Kulil pun mati dan mereka meninggalkan mayatnya di pinggir jalan. Ketika Cherry berjalan pulang, ia dihadang oleh Black yang memintanya untuk merampok bank sekali lagi untuk melunasi semua hutangnya. Karena Black mengancam ingin membunuh Emily, Cherry pun bersedia untuk melakukannya. Sebelum beraksi, Cherry pun tampak sedih dan menyadari atas semua yang telah ia lakukan. Cherry pun mencium pipi Emily dan mengatakan selamat tinggal kepada Emily yang sedang tidur pulas. Diperlihatkan Cherry yang akan memulai aksinya dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Setelah mendapatkan uang, Cherry pun menunjukkan rainya dan menyuruh teller bank untuk menyalakan alarm. Kemudian Cherry pergi dan memberikan semua uang hasil rampokan kepada Black. Setelah kejadian itu semua, kemudian Cherry menembakkan pistol ke atas untuk menarik perhatian polisi. Cherry duduk di pinggir jalan dan memakai narkoba sekali lagi. Kemudian polisi pun datang dan menangkapnya. Di dalam penjara, Cherry berusaha untuk melawan keinginannya untuk memakai narkoba walaupun terasa sakit, dan ia juga berkelakuan baik. Akhirnya Cherry pun pulih dari kecanduan narkobanya, dan setelah 14 tahun ditahan, akhirnya ia dibebaskan. Kemudian ketika hendak berjalan keluar dari gerbang, Cherry pun disambut oleh Emily yang sedang menunggunya, dan Cherry pun senang. Film pun tamat. Ending yang sangat meletre bro, sogleng terus.